Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Miftahul Anwar. Untuk kali ini saya akan berbagi ilmu atau menjelaskan kepada kalian tentang bab 1, yaitu pengetahuan dasar dari komputer. Oke, kita langsung saja. Di sini ada konsep komputer. Banyak pendapat tentang definisi dari kata komputer yang nantinya berkembang pada definisi tentang sistem komputer, ilmu komputer, dan teknologi informasi. Istilah dari komputer itu sendiri berasal dari bahasa Latin computare yang mengandung arti menghitung, atau to compute atau recon. Dipandang dari sisi bahasa, menurut Berhan, kata komputer terdapat ke dalam penggunaan dalam bahasa Inggris pada tahun 1646 sebagai kata bagi orang yang menghitung. Kemudian menjelang 1897 juga didefinisikan untuk mesin yang bisa menghitung. Dalam bahasa Prancis, kata komputer disebut sebagai istilah atau ordinateur yang terdapat kira-kira atau organisator atau memisahkan mesin. Terus di Spanyol disebut ordenador dengan arti sama, walaupun di beberapa negara digunakan kata ensilism computadora. Terus dalam bahasa Itali, komputer ialah yang disebut sebagai kalkulator atau kalkulator. Menekankannya komputasional menggunakan dibalik yang logis seperti penyortiran. Terus dalam bahasa Swedia, komputer dipanggil dator dari istilah data yang pada era tahun 1950-an diberi nama matematik Maxim atau mesin matematika. Terus dalam bahasa Cina, komputer dipanggil Diano atau suatu otak listrik. Terus di OED2 atau Oxford English Dictionary edisi kedua mendefinisikan komputer adalah suatu perangkat yang digunakan untuk perhitungan atau mengendalikan operasi-operasi yang ditanyakan dalam bentuk numerik atau logika. Terus ada pandangan dari para ahli. Ini ada banyak per hari yang saya tulis di slide presentasi, tapi saya cukup satu yang pertama. Jadi ini menurut visi Hemiker dalam bukunya Computer Organization, komputer adalah mesin penghitung elektronik yang cepat dan dapat menerima informasi input digital, kemudian memprosesnya sesuai dengan program yang tersimpan di memorinya dan menghasilkan output berupa informasi. Jadi menurut Hemiker itu sebuah alat perhitungan elektronik. Jadi komputer itu sebuah alat perhitungan. Jadi di sini ada menurut Robert Lisimer, ada Robert William Warrior, ada Sander. Istilahnya hampir sama. Terus definisi dari di atas, maka dapat ditarik kesimpulan. Jadi dari kesimpulan para ahli di atas tadi itu dapat ditarik kesimpulan, yaitu adalah komputer seperangkat elektronik yang dapat menerima masukan atau input dan selanjutnya melakukan pengelolaan atau proses untuk menghasilkan keluaran atau output berupa informasi. Jadi sistem komputer adalah kumpulan dari elemen-elemen komputer, hardware, software, firmware,
yang saling berhubungan atau terintegrasi dan saling berinteraksi untuk melakukan pengelolaan data dengan tujuan menghasilkan informasi sesuai yang diharapkan. Terus di sini ada gambaran-gambaran sistem komputer. Ada bandwidth pengguna, ada sistem operator atau program aplikasi, terus ada komputer PC, dan ini saling berinteraksi, saling menghubungkan satu sama dengan yang lain. Terus ini ada gambaran-gambaran perangkat komputer. Jadi ada storage itu penyimpanan, terus ada output, ada proses, ada output. Jadi storage itu pangkalnya dari 3 proses ini, ada 3 proses yang dilingkari ini. Dan perangkat utamanya yaitu output. Terus storage itu yang menyimpan data. Hal lainnya yang berhubungan dengan istilah komputer adalah TI atau teknologi informasi. Namun sudah menjadi definisi umum bahwa istilah teknologi informasi identik dengan komputer. Pada intinya, istilah teknologi informasi atau information technology atau yang disebut IT adalah teknologi yang memanfaatkan komputer berbagai perangkat utama untuk mengelola data menjadi informasi yang bermanfaat. Pengelola data dengan komputer tersebut juga dikenal dengan istilah pengolahan data elektronik atau PDE, atau juga Electronic Data Processing atau EDP, yang didefinisikan sebagai proses manipulasi data ke dalam bentuk yang lebih berguna berupa informasi dengan menggunakan komputer. Ini ada ilmu komputer atau CCAB, Computer Science Accreditation Board. Dikutip dalam website CSIB.org mendefinisikan ilmu komputer adalah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan komputer dan komputasi. Di dalamnya terdapat teoretika, eksperimen, dan pendesain komponen, serta termasuk di dalamnya hal yang berhubungan dengan 1. Teori-teori untuk memahami komputer, device, program, dan sistem. 2. Eksperimen untuk pengembangan dan pengetasan konsep merealisasikan. Jadi konsep, metodologi desain, algoritma, dan tool untuk merealisasikannya. Terus yang keempat, metode analisa untuk melakukan pembuktian bahwa realisasi sudah sesuai dengan requirement yang diminta. Di sini ada definisi dari Peter Denning ya. Dari Peter Denning ini menjelaskan bahwa mentransformasikan informasi. Jadi kesimpulannya itu adalah mentransformasi informasi dan menganalisis teori, desain, efisien, implementasi. Dan di sini ada versi subbidang. Jadi ada algoritma, struktur data, ada arsitektur, rekayasa perangkat lunak, ada robotik, interaksi manusia dan komputer, organisasi informatika, bahasa pemrograman, informasi dan jaringan, database, dan sistem retrieval informasi, grafika komputer, ilmu komputasi, dan bioinformatik. Keterkaitan bidang ilmu komputer. Ilmu komputer berkaitan erat dengan beberapa bidang seperti ilmu informasi adalah ilmu yang mempelajari data dan informasi, mencakup berbagai menginterpretasikan, menganalisis penyimpanan, dan mengambil kembali.
Ilmu informasi dimulai sebagai dasar dari analisa komunikasi dan basis data. Rekayasa perangkat lunak menekankan analisa, mendesain, dan konstruksi dari perangkat lunak menggunakan alat-alat yang cara kerja yang baru. Sistem informasi adalah aplikasi komputer untuk mendukung operasi dari suatu organisasi, operasi instalasi, dan perawat komputer, perangkat lunak, dan data. Sistem informasi manajemen adalah kunci dari bidang yang menekan finansial dan personal manajemen. Rekayasa komputer adalah ilmu yang mempelajari analisa, desain, dan konstruksi dari perangkat keras komputer. Keamanan informasi adalah ilmu yang mempelajari analisa dan mengimplementasikan dari keamanan sistem informasi, termasuk kriptografi. Dan di sini ada manfaat komputer. Di sini sangat saya tulis banyak di bidang pendidikan. Itu juga sangat banyak bermanfaatnya di dalam pendidikan. Soalnya di dalam pendidikan itu harus memiliki sebuah komputerisasi atau sistem komputer ya, dan sistem informasi dan di bidang industri manufaktur juga sangat penting itu untuk menunjang di SDM-nya, di dunia kerjanya itu harus menggunakan komputerisasi. Terus di bidang bisnis perbankan itu juga memerlukan sistem informasi manajemen dan komputerisasi juga buat menunjang agar maksimal dalam perkembangan bisnis. Dan di bidang teknik dan ilmu pengetahuan, nah ini sangat bermanfaat sekali. Soalnya di teknik dan ilmu pengetahuan itu paling utama ya di sistem informasi. Harus mempelajari sistem informasi dulu, sistem dasar komputer. Dan di bidang penerbangan dan kemiliteran ini juga sangat berguna untuk mengontrol kendali pesawat, terus untuk memanajemen sistem penerbangan di militer. Terus di bidang kedokteran, nah di bidang kedokteran ini biasanya digunakan untuk kayak sistem cerdas ya, dibuat ajang penelitian. Jadi ajang penelitian itu harus menggunakan sebuah komputerisasi sistem agar bisa maksimal dalam penelitian dan dapat menolong Indonesia kedokterannya. Untuk biasanya untuk tes DNA itu harus kan menggunakan komputerisasi dan banyak ini betul. Dan juga di bidang kepolisian atau kriminalitas ya, kriminalitas ini sangat berguna untuk crime analysis support system. Jadi untuk sidik itu juga sangat perlu di dunia komputerisasi biar maksimal pengerjaannya. Ini di bidang entertainment dan games. Di bidang entertainment ini biasanya digunakan untuk membuat sebuah rekaman atau video yang harus menggunakan komputerisasi. Kalau tidak menggunakan komputerisasi itu tidak bisa dan harus diedit sebenarnya.
dan juga game juga menggunakan komputerisasi. Di sini juga ada di bidang komunikasi jaringan global atau internet. Ini dengan adanya jaringan global pada komputer yang biasanya disebut dengan internet, rasanya manusia yang menggunakan internet seolah-olah bisa menggenggam dunia. Segala sesuatu yang dibutuhkan tersedia pada internet, baik yang gratis maupun berbayar. Dengan internet, manusia bisa melakukan komunikasi dengan data teks, gambar, video, suara, bahkan komunikasi audio visual secara langsung. Jadi di bidang komunikasi ini juga menggunakan komputerisasi. Di bidang pemerintahan juga sekarang menggunakan komputerisasi juga ya. Hampir semua perkantoran, instansi mana itu menggunakan sistem komputerisasi. Nah, ini ada kemampuan komputer. Nah, ini kemampuannya sangat banyak kemampuannya sebenarnya komputer ini. Jadi dari segi ketepatan dalam mengolah data itu dapat bermanfaat. Terus di sini ada kecepatan akses. Ini saya gambarkan ada tabel dalam satuan waktu ya. Kecepatan akses data. Jadi di satuan ini dinyatakan ada milisecond, ada mikrosecond, ada nanosecond, ada picosecond. Dan picosecond ini merupakan waktu yang paling tepat dibandingkan milisecond, mikrosecond, nanosecond itu lebih cepat. Di sini ada gambarannya. Nah, itu setiap milisecond 1/1000, 1/1 ya. Yang paling tinggi itu picosecond, 1/1 triliun operasi per detik. Sangat tepat banget. Terus di sini juga ada menggambarkan kapasitas memori komputer dari 1 byte, terus 1 kilobyte, 1 megabyte, 1 gigabyte, 1 terabyte. Terus di sini ada keunggulan komputer. Ada kecepatan daya, kecepatan memproses manusia relatif. Nah, ini saya gambarkan di perbandingan kemampuan manusia dengan komputer. Terus di sini perkembangan gaya komputasi. Jadi perkembangan gaya komputasi ini dapat didefinisikan sebagai perkembangan gaya komputasi yang terjadi pada suatu masa tertentu. Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh Gartner Group, gaya-gaya komputasi berbagai menjadi fudge, kernel computing, mainframe, mid-range computer, client atau server, dan internet networking komputer. Secara sistematis, gaya-gaya tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Jadi perkembangannya gaya komputasi ini bisa dilihat di gambar ini ya. Ada grafiknya, ada application, ini ada sub-subnya juga. Mainframe itu subnya ada centralized, ada TGL, ada DSD, terus ada internet computing. Yang paling atas itu client atau server. Ini ada karakter komputer ya.
Jadi ada karakter komputer itu tidak mempunyai perasaan atau emosi. Ini saya tulis. Terus komputer mampu menyimpan data yang lebih besar tergantung storage-nya ya, dan tergantung speknya. Jadi komputer bisa melakukan pengurutan yang mencari dalam waktu singkat. Jadi bisa pengurutan secara ascending atau descending mencari. Nah, komputer mampu mengolah data perhitungan itu seperti kalkulator akurat. Dan komputer juga mampu menerima dan mengeluarkan data atau informasi. Tapi keterbatasan komputer itu tidak bisa berpikir secara dinamis seperti manusia. Terus pekerjaan yang dilakukan komputer bisa mengurangi tenaga manusia, itu yang harus diperhatikan. Kalau komputer sudah canggih itu manusia sangat tidak dipergunakan ya, untuk di dunia industri, di dunia permasakan pun sekarang sudah ada yang menggunakan sistem robotik. Jadi sistem masak siap saji. Dan data yang tersimpan dalam komputer memiliki resiko yang lebih tinggi karena dimungkinkan bisa diambil dan disadap. Nah, ini bakal para hacker ya biasanya yang untuk mengambil data. Tapi di sini ada sistem security. Di dalam komputer ini adalah sistem security. Nanti suatu saat saya akan menjelaskan bagaimana atau apa security dari komputer itu. Oke, cukup sekian dari saya. Semoga bermanfaat di materi bab pertama di pengetahuan dasar dari komputer. Nantikan di bab kedua dari bab komputerisasi, dan jangan lupa like dan subscribe. Saya mohon diri bila ada kekurangan dan kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.